قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kita panjatkan pada Allah. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, di kesempatan pagi ini kita bersyukur pada Allah diberi nikmat untuk bisa duduk kembali dalam majelis ilmu setiap Senin pertama. Kita nantinya akan bahas dua materi, yaitu yang pertama tentang mengucapkan salam dari kitab Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Terus yang kedua kita nanti akan lanjutkan buku tentang masalah riba, taubat dari utang riba dan solusinya. Baik, pagi ini kita lihat di judul dalam buletin, adab dalam salam dan salam berulang kali. Jadi diajarkan saat ini tentang adab-adab ketika kita mengucapkan salam. Sebelumnya sudah dijelaskan tentang beberapa hadis keutamaan mengucapkan salam. Kali ini adabnya, yang mana lebih duluan mengucapkan salam, apakah yang jalan atau yang duduk, yang berkendaraan atau yang duduk. Nah, nanti kita lihat dalam hadis-hadis berikut ini. Kemudian nantinya ada pembahasan boleh tidak mengucapkan salam berulang kali. Saya ketemu di sini, di tempat ini, kemudian keluar, ketemu lagi di pintu masuk, perlu nggak ulang salam lagi? Terus bisa lagi ketemu lagi di toko misalnya, perlu nggak ucapkan salam lagi? Atau cuma saat ketemu pertama kali saja? Nanti ada pembahasan lagi dari Imam Nawawi di sini. Baik, kita mulai dari kitab As-Salam, bab adabis salam, bab adab dalam salam, bab 133 dari Riyadhus Shalihin. Hadis 857. Monggo bisa dibaca. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang berkendaraan memberi salam kepada yang berjalan, yang berjalan memberi salam kepada yang duduk, dan yang sedikit memberi salam kepada yang banyak. Muttafaqun alaih. Kita lihat dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yusallimur raqibu alal mashi. Orang yang naik kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Kenapa kok yang berkendaraan kok pada yang jalan? Karena berkendaraan posisinya lebih tinggi. Jalan orang biasa, dan dia di tempat yang lebih tinggi daripada orang yang jalan. Maka berarti kita ambil pelajaran di sini, kalau dia lebih tinggi, ucapkan salam kepada yang lebih rendah. Terus wal mashi alal qaid. Orang yang berjalan ucapkan salam kepada orang yang duduk. Dia jalan, berarti berdiri. Ini ada yang duduk, berarti lebih rendah. Maka yang tinggi ucapkan kepada yang lebih rendah. Wal qalilu 'alal katsir. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Nih, saya dalam pengajian nih. Saya sedikit, saya satu. Ucapkan pada yang banyak, pada ibu-ibu yang hadir dan peserta yang hadir. Bukan yang sebaliknya, jamaah semua ucapkan salam ke saya satu orang. Assalamualaikum gitu, bukan.
Namun yang sedikit ucapkan salam kepada yang banyak. Wa fi riwayatin lil Bukhari. Nah, ada lanjutannya di belakang. Ada tambahan dari riwayat Al-Bukhari, dan yang kecil memberi salam kepada yang besar. Jadi yang muda beri salam kepada yang tua. Yang masih kecil, anak-anak, diajarkan untuk memberikan salam kepada yang lebih tua. Namun nanti dari hadis ini keadaan bisa terbalik. Mau nunggu-nunggu, ini kok yang pakai kendaraan kok nggak ucapkan salam. Ya saya mau tunggu dia, kok dia juga nggak ucapkan. Ya sudah, ibu duluan. Daripada nggak ada ucapan salam tadi. Ya, biar juga nggak seuzon pada dia juga. Kayaknya dia orang sombong ini kayaknya nih ya. Dia nggak mengucapkan salam ke saya ini. Ibu salam, ternyata dia jawab. Akhirnya kan kecurigaan tadi jadi luntur, jadi tidak ada. Dikarenakan kita mulai lebih dahulu. Mungkin dia lupa, mungkin dia sibuk, punya alasan gitu. Ini bisa sebaliknya. Namun ini cuma menunjukkan afdol saja. Sekarang kita lihat faedah hadis. Faedah hadis. 1. Hadis ini mengajarkan bagaimanakah adab mengucapkan salam. Dan setiap orang punya hak dalam hal salam. Nah, setiap orang punya hak dalam hal salam. Dan sini diajarkan adab. Adab yang mesti ada ketika kita mengucapkan salam seperti apa. Maka dalam ajaran agama Islam itu diajarkan adab-adab. Nah, ini kita lagi pelajari tentang adab-adab. Kalau sebelum-sebelumnya ada adab makan, ada ketika seorang itu bersin, ada orang sakit, seterusnya itu ada pada adabnya di sini. Ibu-ibu bisa lihat di pembahasan Riyadhus Shalihin karya Imam Nawawi. Di bab adab itu, pembahasan adab banyak dijelaskan dalam kitab Riyadhus Shalihin. Terus yang kedua. 2. Seandainya yang banyak melewati yang sedikit atau yang besar melewati yang kecil, maka tidak ada dalil yang menunjukkan siapakah yang baiknya mengucapkan salam. Dalil yang ada hanyalah menjelaskan keutamaan yang memulai mengucapkan salam. Terserah anak kecil ataukah orang dewasa, atau orang yang sedikit ataukah orang yang banyak. Jadi maksud poin kedua ini kata Syekh Salim bin Al-Hilali, kalau dibuat sebaliknya memang nggak ada dalilnya. Maka kembali kepada dalil siapa yang memulai itu yang lebih afdal. Yang dewasa ucapkan salam pada yang anak-anak. Kalau mau tunggu-tunggu, ini belum, salam tadi belum disampaikan, maka yang dewasa mulai. Maka yang lebih baik dalam hal ini adalah yang memulai mengucapkan salam. Terus faedah yang ketiga. 3. Siapa yang masuk pasar hendaklah menebar salam seperti praktik dari Ibnu Umar sebagaimana yang diterangkan dalam hadis 850. Nah, sebelumnya kita bahas tentang Ibnu Umar. Masuk pasar dia salamin orang-orang yang ada di pasar. Ketemu siapa? Salam, assalamualaikum. Ketemu lagi, assalamualaikum. Ketemu lagi, assalamualaikum. Maka menunjukkan beliau Ibnu Umar radhiyallahu anhu mempraktekkan tentang masalah menebar salam. Jadi kalau orang tadi jalan lihat pedagang, dia juga bisa ucapkan salam. Praktek dari ini juga. Dan itu tanda muslim, kalau dia menebar salam berarti dia inginkan yang lain dapat kebaikan lewat doa. Karena ucapan salam itu adalah doa. Assalamualaikum. Semoga Allah beri keselamatan untukmu. Berarti ucapan doa selamat. Warahmatullah. Semoga rahmat untukmu. Berarti ucapan doa rahmat. Wabarakatuh. Berarti doa keberkahan. Doa keselamatan, doa rahmat, doa keberkahan. Kemarin sudah kita bahas ketika kita bahas tentang pengertian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sifat sahabat, itu kalau dengar hadis, dengar ayat, itu langsung praktek. Ibnu Umar dalam cerita yang lainnya lagi pernah masuk pasar. Abu Hurairah juga. Di awal-awal Zulhijjah seperti ini, Ibnu Umar punya kebiasaan takbir. Bertakbir ya ketika masuk pasar tadi. Maka ketika Ibnu Umar radhiyallahu anhu dan Abu Hurairah itu bertakbir, akhirnya orang-orang juga ikut bertakbir bersama mereka. Tahu ternyata ada syariat ini. Berarti di sini menunjukkan pelajaran itu praktek langsung. Kadang ada orang-orang penting yang mesti menunjukkan praktek semacam ini sehingga orang-orang tahu ada syariat ini. Berarti kesimpulannya juga awal Zulhijjah selain amal-amal soleh khusus seperti puasa, ada juga amalan
bertakbir. Nah, kita diperintahkan untuk bertakbir. Nanti bisa lihat dalil khususnya di surat Al-Hajj. Al-Hajj ayat 27. Nah, ayat 28. Al-Hajj ayat 28. Ayat 25, 26, 27, 28. 26, 27, 28, 29 ini membicarakan tentang masalah haji, ajakan untuk berhaji. Nah, di ayat 28 tadi dari surat Al-Hajj disebutkan liyashhadu manafi'a lahum wa yazkuru smallah fi ayyamin ma'lumat ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Liyashhadu, hendaklah mereka itu menyaksikan manfaat dari ibadah haji, karena ini lagi bicarakan haji. Dan hendaklah mereka itu berzikir kepada Allah fi ayyamim ma'lumat, pada hari-hari tertentu. Pada hari-hari tertentu di sini ada beberapa tafsiran. Tadi Al-Hajj berapa? Fi ayyamim ma'lumatin, pada hari yang tertentu. Pada hari yang tertentu di sini 1 awal Zulhijjah. Dua awal Zulhijjah, 2 tanggal 1 sampai 10 Zulhijjah. Kalau awal Zulhijjah biasanya cuma sampai tanggal 9. 1 sampai 10 Zulhijjah. 3 hari-hari tasyrik. Tanggal berapa? 11, 12, 13. 11, 12, 13 Zulhijjah. Waalaikumsalam. Terus wa yazkuru smallah. Situ amalannya wa yazkuru smallahi. Hendaklah menyebut nama Allah. Wa yazkuru smallahi, hendaklah menyebut nama Allah. Situ ada pengertiannya, zikir secara umum atau zikir saat menyembelih. Zikir secara umum, atau yang kedua baca bismillah.
ketika menyembelih kurban. Saat nyembelih kurban baca apa? Bismillah, Allahu Akbar. Bismillah. Ibu-ibu boleh nggak nyembelih kurban? Boleh. Sah atau tidak? Berani nggak, Bu? Nggak berani. Cuma kambing aja kok. Kambing juga nggak berani. Ada yang pegangin gitu, jadi kan cuma pakai. Kasihan. Hah? Kasihan. Ya nggak usah makan daging kalau gitu. Dulu itu pernah ada seorang wanita nyembelih, terus dibawa di hadapan Nabi hasil dagingnya. Mereka tanya, wahai Rasulullah, ini yang perempuan ini nyembelih ini, boleh nggak kami makan? Rasul jawab, boleh. Berarti dulu itu sahabat wanita nyembelih juga itu. Pemberani. Jadi zikir secara umum, di antara zikir secara umum ya takbir tadi. Baca takbir. Dan kita baca takbir itu dari kapan? Tanggal 1 sampai 13. Celupin air. Masukin gelas. Celupin air mati. Sudah. Kalau zikir secara umum apa tadi? Takbir ya. Ini sudah? Yang ini? Oh belum. Fotonya satu. Foto aja. Fi ayami maklumat itu entah awal Zulhijjah atau sampai hari tasyrik. Kesimpulannya sampai hari tasyrik lah. Dari tanggal 1 sampai hari tasyrik. Berarti 13 hari, 2 minggu. Nah sekarang saya mau jelaskan yang takbirnya di sini. Cuma kesimpulan ayat aja, Bu, itu. Bisa juga di sini saya tambahkan zikir ketika lempar jumroh. Nomor 3 ya. Lempar jumroh. Ini juga baca zikir. Zikirnya apa? Oke, sampun? Belum ya. Ini aja belum, apalagi yang ini. Ini ya, saya hapus dulu. Lempar jumroh baca apa, Bu? Lali palingnya, lupa ya. Bismillah wallahu akbar. Sama, bersama seperti nyembelih. Bismillah Allahu akbar. Nanti jumrohnya kan 3. Ula, wusta, akobah. Kalau yang cuma akobah saja tanggal 10 Zulhijjah. Yang nanti tanggal 11 dan 12, nah ini dari ula, wusta, akobah. Akobah itu terakhir. Tanggal 10-nya cuma 1 akobah saja. Bismillah Allahu akbar.
Wes tahalul, sudah tahalul tuh. Sudah lempar ini tahalul. Sebelumnya dia baca labbaik Allahumma labbaik, sudah berganti Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar walillahil hamd. Sudah ganti pas dia lempar ini. Pas tanggal 10. Biasanya pagi. Namun sekarang sudah ada pengaturan sendiri. Terus yang hari berikutnya takbir terus. Nah, lalu lempar jumroh ini 7 batu. Ula, wusta, aqobah. Masing-masing 7. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Sampai berapa kali? 7 kali. Terus pindah ke wusta, terus pindah ke aqobah. Setelah ula berdoa. Setelah lempar jumroh hadap kiblat berdoa. Pindah ke wusta, lempar lagi 7, berdoa lagi 2 mustajab. Setelah itu pindah ke aqobah, enggak berdoa. Hah? Doa terserah. Lagi 2 mustajab itu. Ula, kemudian wusta, aqobah. Kayaknya kalau ada saudara pergi haji, bilang itu kalau lempar jumroh nanti jangan lupa doakan saya nih. 3 ini nih. Dia tanggal 10, 11, 12. Ada yang sampai 13 juga. Tuh, jadi nanti dia berdoa itu kondisi dia berdoa nanti dari tanggal 9. 9 Arafah. Besok Sabtu. Bilang sama saudara yang lagi haji. Tanggal 10 enggak, karena setelah aqobah enggak berdoa. Nanti tanggal 11, 12. Berarti hari Senin, Selasa. Nah, itu. Mereka berdoa di sini nih. Setelah aqobah enggak? Kalau ada yang berdoa di sini, oh, berarti enggak tahu. Kalau pembimbingnya suruh juga, oh pembimbingnya yang ini. Bermasalah. Saya itu kadang kalau lihat terus saya nasihati itu. Ini apa doa di situ? Pergi dari sini. Waktu mahasiswa masih panas-panas gitu. Langsung ingatkan orang. Itu ya. Ustadz boleh dirapel nggak? Kita nggak setiap hari gitu. 10, 11, 12 saya nanti tanggal 12 ya Ustadz saya nanti turun langsung ya rapel semuanya untuk ini hari tanggal 10-nya, tanggal 11-nya, tanggal 12-nya. Baiknya dipisah tadi, nggak usah macam-macam lah. Nanti di jalan lagi, lempar lagi, balik lagi ke tenda di Mina lagi, terus lempar lagi hari berikutnya gitu. Ini salah satu doa yang mustajab. Tadi ada syariat ini ya, zikir ketika melempar jumroh. Itu lakukan hari 10, hari ke-10, 11, 12. Bagi yang mau nafarsani, dia hari ke-13. Pergi lagi. Itu. Sudah? Jadi kepingin haji kan? Ya saya panas-panasin memang, biarin aja. Ditambah panas lagi gitu. Apa ini ya? Saya kok baru tahu ini ya? Nah, biar nanti kepingin itu. Dan kesampaian. Harus dikasih panas-panas kayak gitu baru. Ini musim umroh nggak bisa ke sini. Nggak bisa. Dan nggak ada mustajabnya, Bu. Mau datang bawa 100 batu, 1000 batu pun nggak ada pengaruh. Pengaruhnya tanggal tadi 10, 11, 12. Sama dengan wukuf di Arafah itu cuma pengaruhnya tanggal 9. Mau naik ke apa? Jabal apa? Jabal Rahmah. Nah, ke atas mau berdoa, kayak bulak-balik dia mau berdoa, nggak ada pengaruhnya di situ. Jadi tempat biasa. Ini pengaruhnya nanti kalau sudah pas tanggalnya 9, 10, 11, 12, nah itu baru punya pengaruh itu. Maka kalau pergi umroh cuma lihat. Ini nggak turun, nggak bawa batu juga gitu. Nggak bawa batu juga. Nah ini jadi dalil juga di sini. Ya, ini saya berikan logika. Kalau badal haji, 1 orang yang kerjakan. Nggak bisa badal haji, dia wakilkan 5 orang. Coba dia bingung nanti lempar itu gimana sih? Coba hitung aja sendiri, dia bawa berapa kilo nanti batu itu. Iya kan? Kalau badal haji itu dia wakilkan 5 orang, hitung aja, coba lihat. Dia lempar batu ini orang pertama, bismillah, Allahu Akbar 7 kali. Habis orang kedua sampai ke-5, coba dia bingung sendiri kan? Dia mau rapel gimana? Ustadz saya wakilkan 5 orang langsung, gak bisa, kamu itu kurang kerjaan untuk ini. Ya bisa, itu tanda badal haji cuma 1.
Jadi kalau mau nitip badal itu, yang badalkan 1, Bu. Gak bisa 5. Tanya dulu, makanya kalau mau nitip orang badal, tanya dulu ke dia, ini kamu badalkan berapa orang? 1 ya? Saya nggak mau kamu sudah pegang 10 orang gitu. Bu, bisnis menguntungkan. Bisnis menguntungkan. Coba kalau itu saya kemarin dapat harganya itu badal aja 11 juta, Bu. Coba kalikan 10 berapa? 110 kan? Nah. Orang sana, Bu, orang Indonesia. Orang sana gimana? Orang Indonesia. Itu orang kita sendiri, Bu. Ibu emosi juga kalau tahu gitu. Karena nggak bisa ini tadi badal kan? Badal kalau ini kan 1 kan? Dia lempar 1 nih. Saya misalnya badalkan keluarga gitu ya. Ya saya lempar 1 kali untuk keluarga yang saya badalkan 1. Jadi saya buat 7 batu untuk ula, untuk wusta, untuk aqobah. Paham ya? Nah itu jadi dalil itu. Itu badal haji boleh nggak Ustadz saya badal haji? Ya timbang-timbang dulu. Makanya saya bilang tadi, badalkan siapa yang badalkan? Terus dia badalkan berapa orang? Paling bagus itu ibu punya keluarga, dia sudah haji berulang kali, nitip ke dia. Amanat, dia nggak mungkin macam-macam. Masa dengan keluarga sendiri saya macam-macam, saya nggak lakukan? Oh nggak mungkin. Kalau keluarga sendiri aman. Nah makanya nggak bisa. Kalau pergi sekali haji, cuma bisa untuk diri sendiri. Iya. Nggak bisa, berarti dia hajikan orang lain. Nggak bisa 2. Diri sendiri plus badalkan. Nggak bisa, enak banget itu. Rapel. Kalau saya dari Kemenak, saya minta biaya double itu. Wah nggak bisa, Bu. Masa 2 langsung. 1. Jadi mau pergi haji lagi, berarti dia badalkan. Langsung badalkan, bukan untuk diri sendiri plus badal. Dia, ibu yang ini berangkat. Nah sudah meninggal, berarti ibu berangkat cuma atas nama dia. Gitu. Dari mulai berangkat. Nanti masuk di mikot, dia niatkan untuk yang meninggal ini. Nggak atas nama dirinya lagi. Terus pahala dia apa? Pahala dia untuk yang badalkan ini, dia pahalanya karena badalkan. Namun semua amalan tadi pahalanya ditransfer untuk yang meninggal. Yang badalkan ini dia berbuat baik pada yang meninggal. Gitu. Paham ya? Baik. Jadi saya ulang, yang dimaksud zikir sini tadi yang pertama, zikir ketika ini secara umum takbir. Dari tanggal 1 berarti sampai tanggal 13. Ya. Terus yang kedua, baca bismillah ketika menyembelih kurban. Baca bismillah wajib. Ya, kalau Allahu Akbar sunnah. Allahu Akbarnya lupa, bismillahnya dia ingat, dia baca ketika itu sah penyembelihannya. Terus ada lagi doa Allahumma taqabbal min siapa? Untuk mendoakan orang yang berkurban, sohibul kurban didoakan. Allahumma taqabbal min siapa? Ya Allah terimalah kurbannya siapa? Sebut namanya. Yang harus dilakukan ketika penyembelihan, ya, bismillah Allahu Akbar langsung nyembelih. Maka kalau terlalu lama untuk baca mendoakan sohibul kurban tadi terlalu lama, Bu, itu terlalu lama dibaca. Karena mesti mikir, ini 7 orang lagi patungan sapi gitu. Butuh timing kan? Butuh waktu kan? Sapi sudah siap ini. Ini cuma tunggu aja ini kapan dia kok bacanya lama sekali. Ya. Sapinya kan ini sudah gelisah itu. Kalau dia sudah direbahkan, sudah dijatuhkan, sudah siap-siap ini langsung. Maka bisa nama tadi taruh di depan. Allahumma taqabbal min siapa? Bismillah Allahu Akbar. Nah. Atau dia cuma lihat kertas saja nih, ini 7 orang nih bismillah, ini saya niatkan untuk 7 orang ini nih. Nah, sudah. Udah baca nih, sudah tahu nih. Saya biasanya kayak gitu aja, repot baca-baca nih, saya cuma tahu namanya ini sudah. Kalau saya wakilkan orang lain kayak gitu. Ya. Langsung sembelih. Sudah coba nyembelih belum? Belum? Aduh. Nah, harus coba nih besok kambing itu. Minimal itu. Ibu-ibu tadi kan nggak bisa kan? Berarti bapak.
Dulu cuma karena modal berani aja waktu itu. Udah sekarang langganan terus. Apalagi jadi kiai lagi, mereka sudah nunggu-nunggu lagi. Nih Pak Ustadz nih mana nih nyembeli. Akhirnya nyembeli. Dulu biasanya mertua. Ya sekarang mertua sudah nggak ada tenaga lagi, ya saya turun tangan. Sehari bisa 3, bisa 4 gitu. Sapi yang berat. Kalau kambing itu cuma kecil-kecil aja itu. Sudah bukan kelasnya lagi kalau orang sudah biasa sapi. Ini sudah biasa. Apalagi cuma ayam aja. Sudah nggak mau ngurus. Sapi? Oh dibantu lah. Nggak boleh Dibantu. Nah yang takbir sini ada rinciannya lagi. Ini takbir ini ya. Sekarang takbir. Ini ada rincian, ada 2. Ketika takbir ini nanti dari awal bulan sampai tanggal 9 itu takbirnya berbeda. Nah, nanti ada namanya takbir mutlak. Ada namanya takbir muqayyad. Takbir tadi ada mutlak. Mutlak itu tidak terkait waktu, tidak terkait tempat, bebas. Kalau muqayyad itu setiap ba'da sholat. Kalau takbir mutlak dari tanggal 1 sampai 13. Ini saya sebut semua aja. Jadi mau di jalan, masuk pasar tadi kayak Ibnu Umar yang saya sebut. Ya, ibu lagi berkendaraan, macet lagi, nah, takbir. Kalau kanan kiri kok lihat ibu kok ngomong sendiri tuh ya, orang itu kenapa ya? Biarin aja. Terus yang ini muqayyad ini karena praktek dulu Nabi SAW ketika di Mina mau berangkat ke Arafah subuh, beliau bertakbir waktu itu. Jadi dari tanggal 9 hari Arafah subuh sampai 13 waktu asar. Ini 9 sampai 13 Dzulhijjah. 9 ini waktu subuh ya. Sampai 13 waktu asar. Berapa hari berarti? 4. Ba'da sholat, baca zikir ba'da sholat seperti biasa. Astagfirullah, astagfirullah, Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya zal jalali wal ikram. Terus sudah rampung itu, nah baca itu takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ringkas lagi bisa. Allahu Akbar, walillahil hamd. Allahu Akbar, walillahil hamd. Mau ringkas lagi? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sudah itu, sudah terpenuhi itu. Kalau ini cukup sendiri. Yang ini kan, ini sendiri. Sama, ba'da sholat. Enggak, karena banyak kan biasanya Berjamaah. Sudah sendiri-sendiri aja nggak apa-apa. berapa kali? Bebas. Nggak dibatasi. Mau 3 kali, mau 5 kali, bebas. Yang penting ada. Yang penting saya setelah sholat, saya takbir gitu. Sama zikir sholat di luar mana? Baiknya zikir sholat dulu, setelah itu takbir. Mau setelah itu takbir juga nggak masalah. Bebas ini. Yang penting tahu sunnahnya dulu. Dalilnya apa? Ini. Wa yazkuru ismallah, Al-Hajj ayat 28. Ya, dan mereka menyebut nama Allah. Khusus sholat asar itu. Dari subuh tanggal 9 sampai asar tanggal 13. Setiap sholat 5 waktu. Subuh iya, terus zuhur iya, terus asar juga, maghrib juga, isya juga. Besok subuh lagi gitu. Sampai tanggal 13. Kalau praktek ini saya sudah sejak kecil ini. Kalau dulu saya kecil itu di Papua sana, ini sudah saya tahu ini. Namun dulu saya nggak tahu dalilnya.
Saya kuliah, ini apa-apaan ini imam setiap ini ya tahu. Pas sampai di ini belajar, oh iya betul yang sana itu dulu ya. Nah, dapatnya ini. Ini tanda Bu, coba perhatikan berapa hari coba kita bertakbir. Berapa hari? 13 kan? Nah, Idul Fitri berapa hari bertakbir? Idul Fitri berapa hari bertakbir? Malam Idul Fitri sampai mau pergi ke lapangan kan? Nah, cuma 1 hari aja Bu. Mana yang lebih besar berarti? Idul Adha. Harusnya kita itu libur Idul Adha itu, mau masuk Idul Adha itu. Nah, sebenarnya mau libur kajian juga. Tapi mau liburin tuh, waduh gak enak nih zaman ini kok gak biasa. Mau liburin juga saya itu sebenarnya itu. Ini sudah tanggal 1 Zulhijjah ya, saya pengen libur ya. Idul Adha itu lebih besar Bu. Namun kalau kita orang Indonesia nganggap Idul Fitri itu luar biasa, mau mudik, mau kemana gitu, wah habis-habisan punya. Sampai Idul Adha gak punya uang lagi mau beli kurban. Nah, sudah habis itu. Padahal harusnya jadikan besar Idul Adha. Liburnya harusnya yang lebih lama itu Idul Adha dong. Kita apa coba? Idul Fitri. Wah habis-habisan liburnya itu. Bukan 1 minggu 2 minggu sekarang, 1 bulan. Sekarang liburnya luar biasa. Saudi itu, ini kalau sudah masuk Zulhijjah Bu, libur. Sudah masuk Zulhijjah paling cuma masuk berapa hari aja Zulhijjah itu. Setelah itu orang sudah mau siap-siap berangkat haji sampai nanti tanggal 13 itu libur. Mau 10 hari itu hampir 2 minggu libur. Itu libur resmi itu, sekolah mau yang kantoran. Ya. Kalau kita Idul Adha biasa-biasa aja. Oh sudah sholat Idul Adha sudah, besok kerja lagi. Hari tasyrik orang masih mikir lagi nih mau kurban apa gitu. Masih. Hari tasyrik karena masih ada kesempatan berkurban. Nah, kalau ayat selanjutnya itu tentang masalah kurban. Alama razaqahum min bahimatil an'am. Di sini, fakulu minha wa at'imul ba'isal fakir. Saya ikut singgung ayat Al-Hajj dulu tadi 28. Fakulu minha. Makanlah dari hasil kurban, karena tadi bicarakan kurban. Makanlah dari hasil kurban wa an'imul ba'isal fakir, dan berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara dan orang-orang fakir. Maka di sini disuruh sahibul kurban itu makan dari hasil kurban. Menurut sebagian ulama dari Al-Hajj 28 ini, sahibul kurban dapat separuh dibagi separuh. Paham? Kalau hasilnya itu misalnya 50 kilo, dia dapat 25 kilo, sisanya dia bagi orang. Sebentar, ini belum rampung, tunggu. Saya lagi jelaskan Al-Hajj 28 ya. Karena apa? Ayatnya sebut fakulu minha, kamu tuh sahibul kurban, makan itu punyamu. Ya, wa at'imul ba'isal fakir. Terus bagi itu pada orang-orang miskin tuh. Berarti cuma dibagi 2. Ya, sana setengah, saya setengah. Ya kan? Orang miskin dapat separuh, yang ini dapat separuh. Nah, itu dalilnya di sini. Ayat lainnya sebutkan, nanti yang pembagian sepertiga, nanti bisa dilihat di surat yang pembagian sepertiga tadi ya. Al-Hajj 36. Ini yang bagi sepertiga. Fakulu minha wa at'imul qani awal mu'tar. Al-Hajj 36. Ini pembagian sepertiga ya. Fakulu minha, makanlah dari hasil kurban, 1. Dan berikanlah kepada orang yang rela dengan apa yang ada padanya. Artinya berikanlah kepada orang yang miskin, 2. Yang ketiga, wal mu'tar, dan orang yang meminta-minta. Yang tadi orang yang tidak meminta, yang kedua tadi berikan kepada orang yang tidak meminta, berarti orang mampu. Yang ketiga berikan kepada orang yang meminta, berarti orang miskin. Berarti dibagi 3. 1 apa? Sahibul kurban. 2 kepada orang kaya berarti. Yang ketiga kepada orang miskin. Berarti baginya berapa? Sepertiga, sepertiga, sepertiga. Walaupun ketentuan ini nggak baku. Gini saya jelaskan Bu. Kalau dulu pembagian sepertiga itu wajar. Karena gini, setiap rumah
ini satu lingkungan masjid ini, setiap rumah, misalnya situ ada 30 kakak. Kalau dulu setiap rumah berkurban, Bu. Dia ambil sepertiga untuk dia, sepertiga dia bagi ke tetangga. Terus tetangga lagi, bagi ke dia lagi. Paham? Ya kan? Dan 30 itu ya saling bagi. Numpuk berarti kan? Nah, sekarang coba praktekkan untuk saat ini gimana? Semua berkurban nggak? Enggak. Orang-orang kaya saja kan? Coba kalau yang tadi sohibul kurban, itu ambil sepertiga coba. Orang-orang miskin dapat berapa? Masuk nggak logika saya? Orang miskin dapat berapa? Tadi misalnya hasil 60 kilo. Ibu ambil sepertiga coba. Berapa? 20 kilo. Orang miskin dibagikan 40 kilo. 40 kilo bagi 300 orang. Pikir aja sendiri. Maka kalau saat ini mau praktekkan sepertiga. Wah, saya bilang, wah, orang kaya sudah biasa makan daging. Kok dia ambilnya banyak sekali. Minta bagian paha lagi. 2 lagi dia minta. Yang lainnya dapat apa coba? Itu aja mikirnya kayak gitu. Kalau dulu beda. Bagi sepertiga wajar. Wajarnya apa? Oh, ini saya. Dan saya dapat lagi dari tetangga. Tetangga kanan kiri itu kasih lagi. Numpuk. Kulkas nggak muat. Numpuk ketika itu. Wajar kan? Kalau sekarang yang berkurban sedikit. Ya, yang berkurban sedikit. Sedangkan hukum untuk makan tadi berarti mencicipi di sini ya. Yang sohibul kurban tadi makan dari hasil kurban berarti dia cicipi tadi. Hukumnya tidak wajib. Tidak wajib. Ibu kasih semua boleh. Berarti sedekahkan semua. Yang menyatakan ini wajib cuma ulama zahiriyah saja. Pendapatnya dikritik oleh jumhur ulama, kebanyakan ulama itu enggak wajib. Pahala sunnahnya. Ya itu enggak wajib, boleh. Sunnah juga enggak terlalu dibilang sunnah. Boleh-boleh saja. Rukhsah, keringanan, sohibul kurban boleh ambil. Gitu. Mau ambil bagian mana? Terserah. Ya, mau terserah, mau ambil bagian mana terserah. Dia bilang, saya kepalanya, saya punya kambing itu ya kepalanya untuk saya aja. Yang lainnya daging dibagi aja gitu, terserah. Ada juga sohibul kurban. Wah, ini trik dia ini. Saya mau ambil kulit aja. Kenapa? Wah, kulit biasanya disalahgunakan. Ya, sudah kulit untuk saya saja. Nah, nanti dari dia manfaatkan terserah. Dia mau jadikan apa? Mau dia jual terserah, yang penting sudah jadi miliknya dia. Dia minta jatah itu. Karena biasanya kulit itu dijual. Misalnya kalau panitia itu wakil dari sohibul kurban, kalau dia jual, masalah nanti. Nggak boleh. Kalau ini dia mau manfaatkan, saya pegang dulu lah, aman. Dia dapat daging juga mungkin, kulit dia ambil. Kulit dia kasih ke orang miskin suruh jual, nggak apa-apa. Penting nggak dia. Jatah dia gitu. Boleh. Jadi intinya sepertiga tadi bukan ketentuan. Karena tadi ada yang bilang 1/2 boleh, ada yang bilang 1/3 juga boleh. Ada yang punya cicipi saja berapa. Yang jelas bukan aturan baku. Ya, harus pakai hitungan 1/3. Ibu cuma ambil sedikit aja. Saya minta sedikit aja, 1 ons saja sudah biar saya tahu ini daging saya gitu. Boleh. Ibu nggak ambil juga nggak masalah, sudah ambil semua. Saya sudah biasa nikmati kok. Nggak masalah, nggak kena dosa. Ibu bilang ini menyelisih sunnah juga, enggak juga. Ya, serahkan semuanya. Yang penting hasil kurban nggak boleh dijual oleh yang miliki. Gitu. Ya, itu dalil Al-Hajj 28 itu sudah masalah haji, masalah zikir tadi, plus masalah kurban juga dibahas dalam ayat tadi. Itu tadi tentang pembagian hasil kurban. Yang jelas pembagian hasil kurban tidak boleh 2 hal. Yang nggak boleh 2. Yang pertama, pembagian hasil kurban tidak boleh dijual sama sekali. Berarti dibagi cuma-cuma. Yang kedua, hasil kurban tidak boleh dijadikan upah. Tidak boleh dijadikan upah. Biasanya jagal itu panitia nggak sediakan uang untuk dia. Terus, Pak, sebagai upah ini sudah ambil kepala aja, bawa pulang aja Pak. Ini ada kepala sapi, ada 2 nih, silakan bawa pulang aja. Oh, nggak boleh. Itu sama saja hasil kurban tadi dijual, upahnya dia itu. Ya.
tetap dikasih upah. Kalau dia mau dapat jatah daging, upah tetap ada. Biar nanti tidak dikira kalau dia diupahi dari hasil kurban. Apa alasannya kenapa hasil kurban nggak boleh dijual, Bu? Apa alasannya coba? Tadi cuma dikasih keringanan, sohibul kurban ambilkan jatahnya kan? Apa alasannya? Saya pakai logika orang musyrik aja. Ibu tahu kalau di Laut Selatan itu, nah itu biasanya ada larung-larung, kepala kerbau gitu kan, atau di telaga-telaga tempat-tempat mana gitu. Pernah dengar cerita nggak orang musyrik yang sudah labuhkan tadi, narik kepalanya lagi untuk dijual? Pernah nggak? Wah, kualat besar itu. Nyi Roro Kidul marah besar itu jelas. Menurut mereka loh itu, kami kualat itu kami tarik lagi itu. Sudah dilabuhkan tengah laut, terus diambil lagi. Wih, ini bisa dijual nih. Iya kan? Itu aja paham, Bu. Kalau ini nggak boleh diambil kayak gitu, terus mau dijual. Coba lihat zaman-zaman dulu orang ini juga apa? Biasanya kasih saji itu di pohon-pohon atau di pojok-pojok desa gitu ya. Ada yang berani ambil itu? Nggak ada. Cuma anak sekolahan aja biasanya. Bisa diceritakan sama tangga-tangga itu dulu kami biasa nyolong itu. Ada pisang kayak apa kayak ditaruh di pojok gitu kan. Hilang itu tiba-tiba itu. Nah, itu anak-anak sekolah itu biasanya ngambil bawa pulang. Cuma itu aja. Kalau yang tadi berbuat itu nggak mungkin dia macam-macam itu. Taruh aja kan. Itu namanya persembahan. Kurban sama dengan itu. Kita sembahkan untuk Allah. Ya sudah, nggak usah macam-macam. Kita cuma diambil keringanan apa? Sudah sebelum kurban boleh ambil jatah dia. Itu aja. Nggak ada yang berani jual itu. Itu kualatnya gimana itu? Bau reksonya nanti keluar lagi itu. Wah, yang jaga desa ini marah-marah besar itu kalau menurut mereka. Iya kan? Itu saya orang musyrik paham itu loh. Itu orang musyrik. Masa orang Islam nggak paham-paham juga? Ini nggak usah dibisnis-bisniskan itu tadi. Udah apapun hasilnya sudah kasih orang gitu, sudah serahkan. Kalau ibu mau ngatur strategi tadi itu yang misalnya problem untuk kulit tadi, ibu minta kulitnya aja. Sudah, kulit untuk saya aja. Ya, nanti baru ibu ngurus kulit itu tadi. Ya, nanti ada orang miskin sudah, Pak ini sudah bawa pulang itu daripada dijual panitia. Nah. Itu paling aman itu. Diambil itu jatah saya minta jatah apa? Sudah saya minta kulit aja. Kok tumben ibu minta kulit? Enggak apa-apa. Itu, ambil itu. Ambil kulitnya, nanti dapat orang miskin kasih ke situ. Ada pernah ada kulit kasih cuma-cuma. Aman. Itu solusinya. Sudah, balik lagi. Ya, tadi tentang Ibnu Umar ya. Jadi Ibnu Umar punya praktek apa? Awal-awal Zulhijjah, Ibnu Umar itu biasanya bertakbir. Tadi takbirnya itu ada dua macam ya. Ada takbir mutlak, ada takbir muqayyad. Mutlak kapan? 1 sampai 13. Pokoknya takbir saja. Tidak terbatas waktu. Mau pakai takbir kayak takbiran boleh, baca cuma Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar boleh. Bebas. Terus yang kedua takbir muqayyad. Muqayyad itu kapan? 9 Zulhijjah, hari Arafah, waktu subuh sampai 13 Zulhijjah waktu asar. Baca itu takbir. Baca walaupun cuma di rumah nggak masalah. Ya, mau sempat sholat di masjid habis zikir pokoknya sempatin itu. Salah satu sunnah ketika hari Zulhijjah, hari-hari Zulhijjah, awal-awal Zulhijjah. Nah, terus kita baca hadis 858. Abu Umamah Sudai bin Ajlan Al-Bahili radhiyallahu anhu berkata. Ada yang belum dapat buletin? Nah, depan ini numpuk. Ya, bentar Bu di. Ya, terus Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang paling utama menurut Allah adalah orang yang memulai salam di antara mereka. Hadis riwayat Abu Dawud. Dan Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Umamah dikatakan, wahai Rasulullah, jika dua orang laki-laki bertemu, siapakah hendaknya yang memulai mengucapkan salam? Beliau menjawab, yang lebih dahulu memberi salam adalah orang yang lebih utama di sisi Allah Ta'ala. Nah, sekarang tentang keutamaan siapa yang memulai mengucapkan salam. Inna aulan nasi billahi man bada'ahum bisalam.
Sesungguhnya ya, manusia yang paling utama di sisi Allah adalah yang memulai mengucapkan salam. Ini tadi dikaitkan dengan hadis sebelumnya. Kalau seandainya yang berkendaraan tadi tidak mengucapkan salam pada yang berjalan kaki, atau yang jalan kaki tidak mengucapkan salam kepada yang duduk, ya, maka siapa yang lebih dulu? Itu yang lebih baik. Jadi nggak nunggu-nunggu yang lain, ya, nggak nunggu-nunggu yang lain. Namun kalau mau dilihat dari kesopanan, kesantunan, yang lebih tinggi ucapkan pada yang lebih rendah. Dan ini ada pelajaran yang tadi tidak dituliskan di sini. Kenapa yang lebih tinggi ucapkan pada yang lebih rendah? Islam mengajarkan tawadhu. Nggak sombong. Rendah hati. Ya. Dia rendahkan dirinya di hadapan orang. Walaupun dia berpunya, namun saya ucapkan ini, akhirnya orang ya bergaul dengan kita juga enak gitu. Oh, ibu ini kok biasa gitu ya. Enak dengan dia gitu. Jadi dengan orang lain nganggap biasa. Jadi down langsung itu, keadaan dia langsung turun. Karena dia mau ucapkan salam kepada orang yang lebih rendah. Nah sekarang intinya yang memulai itu yang lebih utama. Berarti diajarkan juga fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa lebih dulu? Jadi diajarkan berlomba-lomba dalam kebaikan di sini. Nah sekarang kita lihat faedah hadis. 1. Disunahkan menebar salam antara kaum muslimin. Ucapan salam ini adalah jalan untuk taat kepada Allah, mencintainya dan dekat dengannya. Terus 2. 2. Jika dua orang bertemu, yang terbaik adalah yang pertama mengucapkan salam pada saudaranya. Taib, ini berlaku juga salam ketika WA-an. Iya kan? Ketika pesan di WA dia mulai dulu Assalamualaikum gitu. Lebih dulu kan dia tadi kan? Ya, dia lebih dulu ucapkan salam. Yang penting nggak dalam grup sajalah. Kalau dalam grup itu terlalu banyak kerjaan nanti itu. Assalamualaikum, waalaikumsalam, 50 pesan itu. Wah ini kok ramai sekali. Dalam grup ada ini gitu, ada terlalu mengganggu gitu. Satu saja kan sudah mewakili kan sebenarnya. Ini perlu 50 orang itu, kok yang lainnya nggak mau sih. Wah, akhirnya 100 pesan itu keluar itu di grup. Diwakilkan saya sudah cukup. Namun adab kalau mau mulai, dia mulai dengan ucapan salam. Yang mulai lebih dulu, ya itu yang lebih baik. Ya, misalnya yang kirim pesan ke kita, dia nggak mulai salam ya. Dia nggak mulai salam. Nah, kita duluan langsung. Gimana kabarmu? Dia nggak ucapkan salam nih. Assalamualaikum gitu. Oh iya lupa waalaikumsalam. Nah berarti yang mulai duluan. Walaupun dia kirim pesan tadi pertama. Kita balas. Assalamualaikum gitu. Walaupun kita pesan yang jawab seharusnya, namun kita jawab dengan salam dulu untuk mengajarkan dia, oh ini ada adab ini ketika memulai. Terus di sini juga jadi pelajaran Bu, ini masalah memulai mengucapkan salam lebih dulu, ini juga jadi solusi ketika antara kita itu ada permusuhan. Atau antara kita itu saling mendiamkan. Mendiamkan itu dalam bahasa Arab itu namanya hajar. Bukan hajar ya. Hajar. Hajarun. Al-hajaru. Hajar. Hajar. Hajar itu bahasanya itu mendiamkan. Memboikot. Wah 3 hari dia nggak ngomong dengan saya itu. Ya. Ibu tahu ini ada konflik ini. Padahal dia itu sebenarnya yang salah loh. Nah, di situ mesti ada yang ngalah. Mesti ada yang mengalah. Untuk selesaikan masalah tadi. Cara mengalahnya bagaimana? Langkah awalnya ucapkan salam. Kalau ketemu. Kalau dia buang muka gimana? Biarin. Dia dosa berarti. Ya, sudah 2 kali lagi kayak gitu, ucapkan salam lagi. Ya sudah. Pokoknya ucapkan salam terus. Ketemu lagi, assalamualaikum. Oh dia gitu lagi. Oh ya, sudah. Sabar-sabar saja. Besok lagi ketemu lagi, assalamualaikum. Begitu lagi ya, ya sudah.
Gitu terus. Ya. Sering kan Bu kayak gini ya? Ya. Makanya harus dia ngalah. Ibu rasa tadi dia yang salah kok masa kayak gitu sih. Sudah ibu mulai duluan. Ini langkah awal. Ini belum selesai sebenarnya masalahnya ya. Namun langkah awal untuk menyelesaikan masalah. Ucapkan salam terlebih dahulu. Berat nggak? Hah? Berat nggak kalau punya masalah kayak gini? Dicuekin terus berat nggak kalau gitu? Ya berat. Namun itu langkah awal Bu. Kan dalam hadis yang lainnya bicarakan tentang salam ini. Jika 3 orang saling mendiamkan, batasnya saling mendiamkan berapa hari? Berapa hari? 3 hari. Kecuali untuk urusan agama. Kalau 3 hari itu cuma masalah dunia saja. Kalau urusan agama boleh lama. Boleh. Misalnya pada ahli maksiat. Saya tahu nih, ini dekat dengan saya ini. Saya tahu dia salah ini. Saya sudah ingatkan dia. Nggak mau sadar-sadar juga. Ya saya diamin dia aja. Diamin aja. Dia ketemu, cuekin. Sampai dia sadar. Karena saya sudah nasihati, dia nggak mau. Untuk kebaikan dia, saya diamkan dia. Kalau dia sadar, alhamdulillah. Oh ternyata didiamkan saya ini kayak gini ya. Saya ini salah di sini. Ini maksiat saya nih kayaknya ini. Namun kalau untuk urusan dunia, batasannya cuma 3 hari. Lebih dari 3 hari dosa. Kalau yang hijir suami istri dalam... Hajar suami istri berarti. Hajar suami istri kan? Nah itu. Kalau ini mungkin terjadi pada suami istri bisa lebih daripada 3 hari. Misalnya suami lihat istrinya ya, malah sholat misalnya. Sudah diingatkan gitu terus. Sudah diamin aja. Sampai dia sadar, oh dia merasa ini salah, sudah baru. Ya, ini nggak dibatasi. Kalau waktu itu Ka'ab bin Malik dihajar, diboikot itu 50 hari. Boikotnya luar biasa tadi. Kenapa Ka'ab itu diboikot? Kenapa? Nggak mau pergi jihad. Dia lagi sibuk dengan urusan dunia, sibuk kerjaan dia. Pas ketika itu musim panen, dia mikir-mikir, saya pergi jihad nanti panen saya bagaimana? Padahal memang lagi diuji. Setelah Rasul pulang dari perang, kemudian Rasul temui dia, nggak ngajak bicara sama sekali. Terus Rasul suruh semua orang-orang dekatnya Ka'ab, pokoknya nggak boleh ada yang ngomong dengan Ka'ab. Suruh istrinya pergi dulu juga dari rumah. Orang-orang kalau ketemu Ka'ab, pokoknya dia ucapkan salam, nggak usah dibalas. Ka'ab itu hidupnya itu gimana gitu. Dia jalan ke kota Madinah, keliling, nyalami siapa-siapa nggak mau. Mau nangis dia. Mas, nggak ada yang mau jawab salam saya ini. Istri saya pun juga disuruh pergi. Dia situ ngakui kesalahannya akhirnya. Sampai akhirnya orang-orang itu baru boleh bicara ketika turun ayat kalau Ka'ab taubatnya diterima. Akhirnya setelah 50 hari baru turun ayat itu. Menerima taubatnya Ka'ab dan teman-temannya. Namun dihajar dulu kan, sadarnya itu luar biasa itu. Coba lihat kamu kapoknya gimana coba Ka'ab gitu kan, orang-orang bilang gitu. Disalamin gak ada yang mau jawab, cuekin semuanya dia. Setelah 50 hari turun, Ka'ab itu langsung ketemu dengan Rasul, diberitahu oleh orang-orang, Ka'ab, berita tentang kamu diterima taubatnya sudah diterima. Wah, girangnya bukan main. Senangnya bukan main. Baru ketika itu dia sadar. Teman-temannya juga demikian. Itu pengaruh. Berarti mendiamkan juga, ini nggak boleh cuma sekadar mendiamkan saja. Punya pengaruh nggak? Suami diamkan istri, ternyata istrinya tambah cuek lagi. Ya sudah gak selesai masalah berarti. Istrinya tambah, biarin dia. Biarin dia cuekin saya, istrinya sudah senang aja. Oh berarti bukan itu solusinya. Nambah kepancing ini ya. Ibu dengan teman gitu juga sama. Saya diamkan dia, kok dia kayak gitu ya. Nambah parah malahan, bukan tambah lebih baik, bukan. Tambah parah. Oh berarti bukan solusi. Diamkan ini bukan jalan yang benar. Maka ditimbang-timbang. Diamkan ini sama seperti kita amar ma'ruf nahi mungkar, Bu. Saya butuh ingatkan nggak? Kalau saya ingatkan kok dia tambah parah. Oh enggak, berarti ini nggak benar. Kita amar ma'ruf nahi mungkar ya. Dakwah itu perlu timbang-timbang. Saya dakwah beritahu ini punya keuntungan nggak? Keuntungannya apa? Kemungkaran itu hilang total atau hilang separuh, sebagian gitu. Kalau ada yang hilang, alhamdulillah. Namun kalau saya ingatkan ketika itu kok malah tambah parah, ini tambah rusak nih.
Berarti nggak usah diingatkan, nanti dipending dulu. Contoh dulu Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah dulu itu ketemu dengan orang Tatar dan di situ mereka lagi mabuk-mabukan. Mabuk-mabukan berat ini. Kalau mereka nggak mabuk itu biasa bikin kacau di kota. Ibnu Taimiyah lewat situ, biarin aja itu mabuk. Yang orang bareng Ibnu Taimiyah nih, temannya Ibnu Taimiyah, bilang Ibnu Taimiyah, masa kamu lihat orang yang mabuk itu kamu nggak ingatkan? Kamu punya ilmu loh, Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah bilang, saya kalau ingatkan mereka, mereka itu sadar, saat ini langsung sadar gitu, kota kacau, kerusakan lebih banyak. Ya, maka saya tunda ini. Saya nggak ingatkan langsung, biarin aja mereka mabuk dulu. Ya, suatu waktu nanti baru nanti mereka sadar sendiri, nanti ada waktu untuk beritahu, bukan pada saat ini. Nah, baru mereka diberitahu. Tanda ingkari kemungkaran itu mesti nimbang-nimbang. Nggak bisa langsung. Saya contohkan, ibu ada nggak setuju dengan keluarga gitu. Misalnya paling sering itu amalan-amalan lah. Keluarga saya kok masih begini Ustadz, ini kok berat sekali gitu. Mau saya ingatkan, waduh. Kadang butuh waktu, Bu. Dia pegang tradisi sudah 50 tahun. Ibu mau ubah satu malam. Mungkin nggak? Oh, nggak mungkin. Ibu ingatkan saat ini, besok dia nggak mau dengar lagi. Maka butuh dipending. Ada yang lebih penting. Sholatnya aja masih belum benar. Ngapain saya singgung-singgung itu? Syirik-syiriknya masih banyak. Ngapain saya singgung amaliyah tadi? Saya masih bisa pending gitu. Nanti waktunya. Paham ini? Itu ngajarkan sabar. Itu yang berat di situ. Namun kalau mau sabar-sabar terus ketika si ini dapat hidayah, yang kita mau dakwah dapat hidayah, mau senangnya luar biasa sekali itu. Saya butuh perjuangan ternyata. Alhamdulillah ini dapat hidayah. Kayak Ka'ab tadi terima tobat itu senangnya luar biasa. Butuh waktu. Maka nggak semua masalah dalam keluarga ketika kita tahu dia ada amalan yang tidak benar, diingatkan langsung di tempat, enggak. Kadang ada cara tertentu. Saya kadang itu kalau jawab pertanyaan, Bu, nggak mau jawab semua. Wah, apalagi kalau di desa itu saya ngisi. Itu nggak berani saya jawab itu. Wah, yang satu itu lagi singgung yang lain masalahnya. Dia kirim pertanyaan, Ustadz ini teman samping saya nih Ustadz. Nah, dia bilang teman samping saya, coba lihat itu. Teman samping saya nih Ustadz, dia masih gini. Dia masih laris tradisi, dia masih lariskan tradisi kayak gini, coba. Gimana kalau saya jawab coba, itu kesinggung samping kan? Ini apa? Saya biasanya cuma ini aja taruh kertas. Ini apa lagi nih tambah masalah ini. Biasanya cuma taruh kertas gitu aja, orang sudah tahu. Ustadz nggak mau jawab itu. Iya, karena nggak penting saya jawab saat itu. Itu pakai kertas, ada yang langsung. Ustadz ini tradisi, padahal dia lagi singgung sebelah ini. Masalahnya orang-orang penting. Ada tokoh masyarakat situ yang pegang tradisi, yang punya kuasa di situ. Itu lebih saya muter-muter lagi, pusing saya ketika itu. Bapak ini gimana ya ini? Saya ini baru ngaji pertama. Saya cuma tutup aja. Nggak mau saya jawab. Ustadz nggak mau jawab? Enggak. Jamaah sudah pada tertawa sih bahaya itu. Pada tepuk tangan malahan. Wow, gitu seru sekali. Ya, karena saya nggak mau jawab karena belum waktunya. Saya kadang bilang tunggu 10 pertemuan lagi. Ini baru pertemuan pertama. Langsung down lagi. Ustadz kamu mau jawab? Pak, saya baru ngisi pertama ini. Kamu tega sekali suruh saya jawab kayak begitu. Dia pada protes. Saya nggak mau jawab. Ya, karena mikir, saya jawab ini dampaknya apa? Iya kan? Coba kalau dijawab langsung coba. Wah, besok Ustadz nggak bisa ngisi lagi. Wah Ustadz nih, gue jelas sesat itu tadi, masa dijawab kayak begitu itu. Nggak diterima. Namun kalau pertama kan pembukaan sudah enak kan? Nah, sudah enak gitu terima. Oh besok gaji lagi, besok gaji lagi. Pernah ada tokoh di desa itu dia ngurus pokoknya apapun yang kaitannya dengan orang mati, pokoknya dia itu ngurus. Dia protes ke saya waktu itu. Pertama dia ketemu saya itu, Ustadz, masa saya dituduh sama orang-orang saya itu lakukan bid'ah dolala Ustadz. Oh, sudah tertawa saya ini. Mukanya dia sudah kesinggung banget itu. Mas dia bilang saya itu lakukan yang kesesat kayak begini. Pak, sudah besok ngaji aja, gak usah dengar orang itu, biarin aja, cuek aja Pak, ngaji aja. Ternyata dia akhirnya berubah sendiri.
pelan-pelan dia yang ubah malah. Nggak perlu kita ngomong banyak-banyak, dia ngubah sendiri itu. Banyak kan di desa itu kayak gitu. Ada orang-orang yang memang dari dulu punya pengaruh, dia ubah pelan-pelan. Ustadz sekarang saya nggak pakai yang ini lagi, Ustadz saya ubah pelan-pelan. Bagus Pak, teruskan itu. Karena kan pelan-pelan itu berubah gitu. Nah kalau ada masalah tradisi, saya tuh biasanya tanya ke mereka, konsultasi. Pak, ini benar nggak nih tradisi kayak gini? Ini apa ini maksudnya? Kok banyak saya ditanyakan kayak gini? Nah orang-orang ini paham, namun sudah ngaji. Karena kasih solusi. Satu nggak benar itu kayak gitu. Oh ya saya paham, maksud Bapak kayak gini nih tradisinya. Itu ada semacam misalnya yang saya dari dulu aneh itu. Sapi itu dibuat ulang tahun kalau nggak salah. Sapi. Ada ritual khusus untuk sapi tadi itu. Pak ini apa ini? Kok ditanya kayak gini saya ini? Tolong jelaskan. Nah dia baru jelaskan gitu. Ah ini aneh-aneh aja ini warga. Ah itu baru saya tahu. Ada cara-cara kayak gitu macam-macam. Jadi nggak semua kemungkaran itu langsung diubah saat itu. Kadang bisa dipending, Bu. Didiamkan saja, cuek, biarin dulu. Biarin bukan berarti saya setuju dong. Saya ini kalau ke Jakarta, kalau Jogja jarang seperti ini. Jakarta sering kan zikir sama-sama kan. Saya diam aja di tempat. Kalau mungkin sebagian orang di sini keluar dari situ, saya nggak mau. Saya diam aja, biar aja dia zikir gitu. Saya baca zikir sendiri. Saya belum rampung, saya nunggu. Tunggu mereka bubar sama-sama dulu baru. Oh ya, saya baru gerak. Kenapa saya diam di tempat, Bu? Kenapa? Hah? Kenapa saya diam di tempat? Ya biar orang kanan kiri nggak nganggap aneh. Ini aliran mana lagi ini pergi dari sini nih. Nah, biasanya kayak gitu di masjid-masjid di sini, Bu. Kalau saya sikapnya nggak kayak gitu, saya nunggu dulu. Kecuali memang kalau saya urgent sekali saya harus keluar gitu. Karena ditunggu. Ya. Nah, beda. Kalau ini waktu untuk saya nunggu masih bisa gitu, saya tunggu diam. Biar aja saya kanan kiri zikir. Saya nggak ikut. Saya baca zikir sendiri. Kalau yang baca doa sama-sama gitu. Baca doa sama-sama, saya diamin aja. Dengar aja. Kalau sudah selesai baru saya itu bubar. Kalau salawatan yang berkeliling. Nah, ketika salaman saya sholat sunnah, sudah. Kan dia nggak pedulikan kita juga. Yang penting kan saya mau bareng dia terus sampai akhir kan. Saya nggak ikut sama-sama. Saya lagi kurangi mudorot itu. Daripada saya dikucilkan. Seandainya saya ditunjuk jadi imam pun, situ ada zikir kayak gitu, saya serahkan kepada pengurus masjid. Pak, nanti habis sholat saya nggak biasa kayak gitu. Bapak aja yang zikir nanti. Saya diamin aja dia. Yang berat itu kalau saya dimintai doa gitu. Saya duduk di belakang imam. Pak Ustadz habis ini doanya. Ya sudahlah. Pagi pegang mic terus saya baca doa biasa aja gitu. Amin, amin, amin. Ya sudah selesai. Karena saya pergi dari situ juga kena masalah nanti. Ini apa? Padahal ada tokoh-tokoh penting kanan kiri gitu. Baca Al-Fatihah, saya nggak ikut. Maka saya doanya nggak tutup Al-Fatihah gitu. Al-Fatihah enggak, sudah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sudah selesai. Gitu. Itu cuma trik-trik aja. Trik-trik untuk kurangi konflik. Ya. Ibu ngatur kayak begini, jadi harus banyak sabar memang. Kok lama sekali? Ya memang lama, butuh proses. Mendingan lama, namun nanti tercapai daripada cepat nggak ada hasil apa-apa. Betul nggak? Pingin sekarang nih berubah nih, hari ini juga. Iya ibu marah-marah di rumah nih pulang nih. Yang dasar keluarga saya ini Ustaz tadi bilang itu bid'atullah, Allah itu finnar itu jelas. Pulang ibu bilang kayak gitu coba. Gimana awal-awal kayak gitu? Wah, keluarga nggak terima lagi itu. Sekarang dia sudah aliran aneh itu, kita nggak usah dengar dia lagi. Ya biarin aja dia. Gak diambil lagi. Jadi ibu kurangi gitu. Nggak bisa frontal gitu, nggak bisa. Dakwah itu butuh pelan-pelan Bu. Apalagi orang awam, kebanyakan kita awam kok. Beda kalau ngomong sama orang yang sudah paham. Kalau orang paham, udah nasihati di tempat itu. Ini nggak boleh. Iya, sabar-sabar Bu. Diam aja dulu. Cuek dulu aja Bu. Posisi ibu beda dengan posisi saya Bu. Kalau posisi saya cuek, ya saya bisa nasihati langsung. Posisi ibu beda lagi. Kalau saya itu malah pernah diundang, selamatan kematian saya diundang Bu. Diundang supaya cegah nggak ada. Gitu. Jadi dia undang saya, Ustadz tolong jelaskan nih, saya nggak mau ikut kayak begini gitu. Saya datang.
datang untuk nasihati orang malahan. Ini nggak perlu kayak begini-begini lagi. Itu baru pertama kali saya ngomong desa coba. Wah, 2 hari berikutnya sudah jadi bahan obrolan ini. Memang anaknya Pak ini nih kayak begini nih. Baru ini aja dia sudah ngomong kayak gini. Saya biarin aja. Mumpung mertua masih punya nama gitu. Nggak ada yang macam-macam. Kalau beda ada suara, saya masih bisa sampaikan. Yang kalau posisi yang lain nggak bisa. Diam aja. Ibu apalagi keluarga besar kayak gitu, diam aja dulu. Ibu kurangi mudorot, datang saran saya. Datang tapi nggak masuk pemain inti. Jadi cadangan. Dapur gitu, cerita di belakang gitu. Penting kan sudah setor muka. Lebih ringan nggak? Oh lebih ringan, Bu. Ibu nggak datang, lebih dikucilkan lagi. Besok dia mati nggak usah aja diurus. Kurangi mudorot. Kita tahu itu salah, namun kurangi mudorot, Bu. Kurangi mudorot bukan berarti saya setuju. Paham kan? Kayak tadi Ibnu Taimiyah tadi lewat tadi, kok nggak ingkari? Ya. Kalau saya hadir, tapi saya nggak mau ikut-ikut di situ. Apalagi suruh saya mimpin gitu, nggak bisa. Itu bukan tugas saya hadir. Namun saya di belakang, nggak mau ikut. Ritualnya nggak mau. Kalau keluarga loh ini, kalau masyarakat saya nggak mau. Undangan pengajian sebelum pernikahan boleh. Ada ritualnya, datang pas pengajiannya. Oh, pengajiannya itu berupa bacaan-bacaan, bukan tausiah. Bukan. Nanti sudah tunggu selesai dulu acaranya baru datang. Pas acara makan-makannya aja gitu setar muka. Iya. Iya kan? Mereka juga nggak masalah kok. Bilang aja lagi sibuk gitu. Datang pas ini. Ini kira-kira selesai 1 jam lah, 1 jam. Hah? Pakai musik organ tapi dia melakukan lagu misalnya pujian-pujian. Iya, pokoknya nanti kalau itu sudah selesai, yang acara-acara kayak gitu selesai baru datang gitu. Pas makan-makan kan nggak mungkin ada kayak gitu lagi. Nah, kalau bantuin jadi panitianya? Iya, nggak usah. Undur diri. Iya. Kayak tadi itu kurangi. Terus kalau kondangan gimana? Kondangan terus? Ya, kondangan ini lagi musim kondangan. Ini lagi musim kondangan, ya. Ada musiknya. Nah, ini masalah lain lagi ini. Ya, kurangi mudorotnya ya agak sulit kalau kayak gitu. Datang cuma sebentar atau waktu tertentu langsung ini penuhi hajat langsung keluar gitu. Karena nggak enak juga kalau kita nggak datang. Ya sudah dukung ya itu namanya, Bu. Sudah, balik lagi ke buletin, Bu. Biar nanti mikir sendiri di rumah ya. Masuk bab baru 134. 134. Bab. Enggak ini, Bu. Masih baca lagi? Bab 134. Enggak, Bu, masih di buletin, Bu. Nah, lanjutannya. Bab 134. Sunahnya mengulangi salam kepada orang yang berulang kali bertemu dalam waktu dekat, yaitu ia masuk kemudian keluar kemudian masuk dalam waktu itu, atau terhalang oleh pohon di antara mereka berdua dan semacamnya. Nah, lihat. Kalau dulu itu ini saya sudah dengar dari dulu nih seperti ini. Saya baru tahu kalau ini perkataan Imam Nawawi. Jadi ada orang misalnya ini ketemu di sini ya. Terus kelewat ada bangunan. Ketemu lagi di sana. Ketemu lagi. Assalamualaikum gitu. Nah, itu maksudnya. Terpisah lagi, terus ketemu lagi. Assalamualaikum gitu. Nah, ini maksudnya. Boleh nggak berulang kali gitu. Tadi sudah ketemu, terus sudah ucapkan salam, terus ketemu lagi. Paham ya? Ini maksudnya ketemu berulang kali. Padahal cuma dekat aja. Ini kok ucapkan salam lagi. Nah, ini maksudnya. Atau tadi ia masuk kemudian keluar, kemudian masuk dalam waktu itu, atau terhalang oleh pohon di antara mereka berdua. Nah, lalu ucapkan salam lagi. Kita lihat di sini 2 hadis, bab 859. Hadis 859. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis tentang orang yang jelek sholatnya, bahwa orang tersebut datang lalu sholat. Kemudian ia datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu mengucapkan salam kepada beliau. Beliau lalu menjawab salamnya, kemudian berkata, kembalilah lalu sholatlah, karena engkau belum sholat. Maka orang tersebut sholat, lalu datang lagi dan mengucapkan salam kepada beliau, sampai ia melakukan itu sebanyak 3 kali. Nah, Muttafaqun alaih. Ini ada orang yang disebut hadisnya itu hadis musi fi sholatihi.
Hadis orang yang jelek sholatnya. Hadis ini jadi hadis pokok, Bu, untuk mempelajari rukun-rukun sholat. Jadi hadis rukun sholat itu apa? Nah, ini hadis ini namanya. Namun hadis ini tidak disebutkan lengkap. Ya, hadisnya namanya hadis musi fi sholatihi. Hadis orang yang jelek sholatnya. Rukun sholat ada berapa? 13. Ibu-ibu, Oh, itu. rukun sholat ada berapa? 14 apa 13 apa 17? 13 sama 15. Musafi itu 13. Hah? Gak tahu. Sebelum orang itu pelajari lengkap itu sifat sholat Nabi, ini lebih penting dia pelajari dulu nih, teorinya. Jadi ada teorinya itu, dibanding dengan mempelajari detail dalilnya. Jadi kalau ibu mempelajari fikih ibadah gitu ya, fikih ibadah itu diawali dengan teori dulu. Pakai poin-poin dulu. Ibu nggak usah tahu dalil dulu. Asalnya taklid dulu. Kalau sudah tahu, saya sudah tahu 17 tadi. Nah, baru ibu cari dalil detailnya mana. Kalau ibu cari dalil detailnya dulu, baru masuk ke rukun sholat, bingung. Ini dalilnya pahaminya bagaimana gitu. Ini cuma cara saja, metode untuk pelajari fikih gitu. Fikih itu teori dulu. Dikasih rukun wudu berapa, ya, rukun sholat itu berapa gitu. Rukun wudu berapa? 6. Ya, rukun wudu ada 6. Apa saja? 1. Niat. 2. Basuh muka. 3. Tuh, tangan apa tangan? Tangan sampai siku. 4. Mengusap kepala. Telinga nggak disebut di sini. 5. Kaki. Mencuci kaki sampai mata kaki. 6. Tertib. Berurutan. Apa fungsinya disebut rukun wudhu tadi? Ibu penuhi ini, wudhu sah. Ibu tidak penuhi ini, wudhu masalah. Tadi nggak disebut apa coba? Tadi kumur-kumur nggak disebut, berarti masuk sunnah. Bismillah nggak disebut kan? Berarti masuk sunnah. Telinga, kuping tadi disebut nggak? Tidak, berarti masuk sunnah. Ibu pakai jilbab, gini caranya. Kalau dalam mazhab Syafi'i cuma sebagian kepala ya. Jadi ini misalnya jilbab, tangan cuma masuk gini. Sudah, boleh. Kalau yang dalil mengusap jilbab, ya kalau dalam mazhab Syafi'i nggak setuju. Jadi cuma masukin tangan saya di bawah jilbab gitu. Dapat dia rukun. Baru kaki, dari kaki sampai mata kaki. Tertib. Tertib apa artinya? Berurutan. Apa maksudnya berurutan? Dari muka dulu, itu nggak boleh lompat ke kaki langsung. Muka dulu, baru tangan sampai siku, baru kepala, baru kaki. Iya kan? Tertib. Tartib bahasa Arabnya. Berurutan. Sholat juga demikian. Bukan enggak, Bu. Tetap. Namun sunnah. Kapan itu ibu praktekkan sunnah? Ibu punya air sedikit. Saya punya air cuma segini nih misalnya. Saya mau gunakan untuk wudhu nih. Sudahlah. Ini saya kayaknya muka bisa ya. Tangan sampai siku bisa. Kepala bisa. Dan terus kaki. Kapan lagi bisa praktekkan? Misalnya. Ibu dalam Masjidil Haram. Mau wudhu gimana, Bu, kalau batal? Wudhu gimana kalau batal? Ambil air zam-zam terus? Wudhunya di mana? Hah? Sebenarnya bisa ibu di tempat sholat. Ibu cuma siapkan botol saja yang spray gitu ya. Ya, paham ya? Ibu kan cuma kumpulkan. Jadi air itu dikumpulkan aja. Dikumpulkan dalam tangan ini terus nanti dicuci muka itu. Sudah kumpul nih muka. Kumpul lagi tangan sampai siku. Terus kaki, sudah. Kaki kalau pakai kos kaki, sebelum pakai kos kaki sudah wudhu, berarti kaki cukup diusap. Atasnya sudah dapat. Ibu nggak pergi sampai keluar sana itu nggak. Itu solusi aja. Balik-balik tempatnya hilang. Mepet kayak gitu. Apalagi kalau orang itikaf Ramadan coba. Pergi tempat hilang. Iya kan? Nah dia solusinya kayak gitu aja. Pergi tempat hilang atau barang yang hilang gitu.
Sudah di tempat bisa. Satu kali. Rukun. Sudah. Sekarang dari rukun sholat ini kan awalnya dia cuma punya satu masalah orang ini. Yang lainnya dia terpenuhi. Cara sholat sudah terpenuhi. Cuma masalahnya tidak tumak ninah. Tumak ninah apa, Bu? Tenang. Apa sih tumak ninah sih? Tumak ninah. Enggak gitu-gitu. Apa? Tumak ninah secara bahasa artinya tenang. Kalau mau tahu pengertiannya, tidak cepat-cepat. Kadar tumak ninah itu berapa lama? Subhanallah. Seperti subhanallah. Tidak 4 apa namanya? Kadar tumak ninah berapa lama? Sampai selesai baca. Saya selesai baca juga bisa cepat, Bu. Subhanallah. Turun lagi. Apa bacanya? Kadarnya itu sekadar baca 1 kali tasbih. 1 kali tasbih apa? Subhanallah. Berapa detik itu? 3-4 detik lah ya. Iya kan? 4 detik itu. Kalau ada yang kadar tumak ninahnya itu kurang dari situ, untuk ruku, bangkit dari ruku, untuk sujud, bangkit dari sujud kurang dari kadar ini, berarti nggak tumak ninah. Super cepat berarti sholatnya. Allahu Akbar. Sami'allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Tadi sempat baca apa coba tadi? Enggak? Sup aja nggak nyampe dia itu. Iya kan? Itu istilah saya itu. Baru bilang sup sudah bangkitin imam nih, kok cepat banget. Nggak ada tumanina, Bu. Ini dia masalahnya cuma itu aja. Cepat banget sholatnya. Makanya Nabi suruh ulangi sholat itu berulang kali. Pertama, dia datang ucapkan salam pada Nabi. Nabi jawab, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Kembali kamu itu ulangi sholatmu karena kamu tadi belum sholat. Padahal tadi sudah sholat dia. Ulangi lagi. Dia kemudian kerjakan sholat lagi. Salami Nabi lagi. Dia ulangi salam. Assalamualaikum. Nabi bilang lagi, irji fasolli fa innaka lam tusolli. Pergi kamu. Kembali lagi. Kamu tadi itu belum sholat. Padahal tadi sudah sholat juga. Sampai mau dibilang yang ketiga, dia mau balik lagi nih. Assalamualaikum. Sebelum Nabi bilang kembali lagi, nah dia potong. Wahai Rasulullah, sudahlah, daripada kamu suruh saya ulang lagi, sekarang ajarkan saya saja. Ya. Ini sholat saya yang paling bagus, tidak ada sholat saya yang lebih bagus daripada sholat ini. Berarti apa? Sholat sebelum itu rusak sekali, coba lihat. Kacau balo. Ini sholat yang saya kerjakan paling bagus daripada sholat-sholat sebelumnya. Nah, itu namanya sholat orang yang jelek sholatnya. Ya, musyi fi sholatihi. Nah, tadi dia ucapkan salam berapa kali tadi coba? Ketemu Nabi, pertama ucapkan salam kan? Pergi sholat. Balik lagi ucapkan salam. Terus pergi lagi sholat. Balik lagi ucapkan salam. Nah, itu dalilnya. Dan ini jadi dalil tadi ya, tentang masalah sholat, masalah fikih lagi yang lainnya, masalah rukun-rukun sholat. Intinya dari hadis ini pelajaran yang paling penting, sholat wajib ada tumak nina. Tidak ada tumak nina, sholatnya batal. Maka nggak ada itu sholat itu pakai kecepatan tuh nggak ada. 2 rakaat berapa detik itu ya? Kan ada di YouTube, ada di ini kan. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Cepat banget. Katanya itu diibaratkan itu seperti orang nyupir. Kalau nyupir itu makin cepat tuh makin konsen katanya. Ya itu nyupir. Ini lagi sholat. Nggak bisa pakai logika kayak gitu. Kalau makin cepat ya dia makin khusyuk nanti. Khusyuk gimana? Tenang saja nggak ada mau khusyuk coba. Sekarang faedah hadis. 1. Diperintahkan masuk masjid dengan mengerjakan sholat 2 rakaat. Nah, sholat apa? Nah, namun dalam hadis tidak disebut tahiyatul masjid. Pokoknya sholat 2 rakaat. Sehingga kalau ibu masuk langsung ke masjid, ini lagi waktunya sholat qobliyah subuh, langsung sholat qobliyah subuh. Maka tahiyatul masjid masuk dalamnya. Strategi, Bu.
Hadis tidak sebutkan sholat tahiyatul masjid. Cuma suruh kalau masuk masjid kerjakan 2 rakaat. Maka ketika masuk masjid ada yang langsung sholat qobliyah subuh, maka tahiyatul masjid sudah masuk di dalamnya. Maka kalau orang itu tahu kayak begini, sholatnya sedikit. Iya kan? Sudah niatnya double-double itu. Wudhu sudah masuk dalamnya. Wudhu juga bisa masuk dalamnya kalau setelah selesai wudhu. Jadi wudhu sudah masuk, tahiyatul masjid juga sudah masuk pada sholat qobliyah subuh saja tadi. Terus faedah yang kedua. 2. Tumakninah adalah syarat sahnya sholat, bagian dari rukun sholat. Tidak ada rukun, sholat tidaklah sah. Nah, tidak ada rukun, sholatnya diterima enggak? Tidak diterima. Rukun sholat baca Al-Fatihah. Tidak baca Al-Fatihah, tidak sah. Kecuali bagi makmum. Ketika imamnya suaranya jahar, keras, maka bacaan imam bisa untuk makmum. Terus yang ketiga. 3. Tidak semua yang melakukan gerakan sholat mendapatkan ganjaran. Tadi dia melakukan gerakan sholat, dia sholat. Gerakan sholat iya, namun dapat ganjaran enggak? Enggak. Karena tidak ada tumakninah di situ. Padahal gerakan tadi, gerakan sholat sudah naik turun. Namun enggak ada tumakninah, tidak disebut sholat. Terus yang keempat. Boleh mengucapkan salam berulang kali pada orang yang duduk-duduk jika ia mendengarnya dan ada pembatas yang menghalangi mereka. Nah, tadi ada waktu, jeda. Ketemu lagi, ya ucapkan salam lagi berulang kali, boleh. Terus hadis 860. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang di antara kalian bertemu dengan saudaranya, hendaklah ia mengucapkan salam kepadanya. Lantas jika ada pohon yang menghalangi antara mereka berdua, atau dinding atau batu, kemudian ia bertemu lagi dengannya, maka hendaklah ia mengucapkan salam lagi kepadanya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, hendaklah dia mengucapkan salam lagi kepadanya. Tadi yang menghalanginya adalah syajaratun, pohon. Pohonnya besar mungkin. Ketemu lagi. Padahal baru tadi di situ. Dalam India. Jidar, tembok. Ya, tembok rumah misalnya. Ketemu lagi, ucapkan salam lagi. Atau hajarun, batu besar. Kemudian ketemu falyusallim alaihi, maka ucapkan salam lagi. Nah, faedahnya nomor 1. Faedah hadis 1. Jika seseorang bertemu muslim lainnya padahal masih dalam jeda yang dekat, maka disunahkan baginya untuk mengucapkan salam kedua dan ketiganya. Nah, disunahkan mengucapkan salam kedua dan ketiganya. Mau berulang kali nggak masalah. Terus yang kedua. 2. Ini adalah ajaran para sahabat Rasulullah. Mereka mengamalkan hadis ini dengan baik. Ada hadis dikeluarkan oleh Ibnu As-Sunni dalam Amal Ayyawm wal Al-Lailah dengan sanad sahih. Dari Anas radhiyallahu anhu berkata, para sahabat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dahulu berjalan, lalu mereka melewati pohon atau bukit kecil. Akhirnya terpisah ke kanan atau ke kiri. Lalu mereka bertemu kembali setelah melewati pohon atau bukit tadi. Lantas mereka kembali saling mengucapkan salam. Nah, kita terpisah, ketemu lagi, ya mereka kembali mengucapkan salam. Ini tanda yang tadi kita sebut, mereka saling berlomba-lomba dalam kebaikan, fastabiqul khairat, dan tidak tinggalkan kebaikan sedikit pun kalau mereka punya kesempatan untuk melakukan. Ada pertanyaan yang di sini? Yang masalah sholat tahiyat masjid. Sholat tahiyatul masjid. Kalau misalnya kita datang ke kajian, tapi kajian udah mulai, Kita datang ke kajiannya di masjid. sebaiknya kita langsung ke kajian atau tetap sholat tahiyat? Nah, kajiannya di masjid, kajiannya sudah mulai. Kita datang sholat tahiyatul masjid dulu ataukah langsung duduk untuk ikut kajian? Berarti tidak sholat tahiyatul masjid. Baiknya sholat tahiyatul masjid dulu dengan cepat, ya. Yang penting terpenuhi rukun sudah dapat. Setelah itu ikut kajian. Tetap sholat dulu. Nabi SAW itu pernah menyampaikan khutbah Jumat. Ada sahabat yang baru datang, telat. Terus dia datang langsung duduk. Rasul potong khutbahnya, kemudian tegur dia. Kamu sudah sholat belum 2 rakaat? Dia jawab, belum wahai Rasulullah. Sekarang berdiri kamu, kerjakan sholat. Tanda Nabi perhatian sekali pada sholat tahiyatul masjid. Ada lagi. Kita lupa ke majelis. Kita duduk dulu.
kalau duduknya belum lama, boleh berdiri kemudian sholat tahiyatul masjid. Yang penting belum lama. Ada lagi? Kalau yang bab 1, 3, 4 ini termasuk kalau di dalam rumah? Termasuk dalam rumah. Keluar kamar, ketemu lagi, assalamualaikum gitu. Artinya boleh-boleh saja. Enggak juga enggak apa-apa. Ketemu, assalamualaikum lagi gitu. Di masjid. Keluar ke toilet masjid terus masuk lagi. Sekarang tahiyatul masjid ya. Tadi sholat tahiyatul masjid sudah. Terus keluar ada hajat, buang air kecil, terus masuk lagi. Disunahkan tahiyatul masjid lagi. Karena sudah keluar, masuk lagi. Walaupun di waktu terlarang untuk sholat, misalnya ba'da asar atau ba'da subuh, boleh sholat tahiyatul masjid. Kaidah dari Imam Nawawi juga, sholat tahiyatul masjid termasuk sholat yang punya sebab, boleh dilakukan pada waktu terlarang. Setelah asar atau setelah subuh boleh. Jadi pengajiannya jam 4. Masuk ke masjid itu setelah asar. Saya sholat tahiyatul masjid dulu, boleh. Pengajiannya habis subuh. Saya mau masuk nih, mau ikut kajian. Sholat tahiyatul masjid dulu, boleh. Walaupun setelah sholat subuh. Menjelang subuh. Menjelang zuhur juga, matahari atas kepala juga boleh. Itu waktu terlarang, tapi masih dibolehkan. Ketika punya uzur, punya sebab. Itu punya sebab tadi ya. Dah. Sekarang buka buku Taubat dari Utang Riba. Sampai di halaman berapa, Bu? Sampai lupa. Lama banget. Tujuh 179. Oh. Wadiah. Oh, kemarin kaidah riba sudah ya? Soalnya saya bahas detail itu cuma di sini ini. Tempat lain saya nggak pernah bahas detail. Hah? 179 ya? Baik. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wasallam. Wadiah dan bunga bank. Kita lihat dulu pengertiannya. Nanti biar ibu nanti paham transaksi di bank itu apa. Memahami wadiah. Para ulama menyebutkan aktivitas menitipkan sesuatu sebagai amanah dengan istilah wadiah. Berarti singkatnya wadiah artinya menitipkan. Contoh Bu, kalau di masjid tempat nitip sepatu, tempat nitip tas, nah itu namanya wadiah di situ Bu. Boleh nggak Ibu nitip terus yang tadi tempat nitip tadi pakai tas Ibu atau pakai sepatu Ibu, boleh nggak? Nah itu namanya amanah. Amanah kamu cuma pegang aja, nggak boleh ngapa-ngapain nih tas saya. Ya, ini nggak boleh ngapa-ngapain nih sendal saya nih ya. Nitip namanya. Nitip berarti nggak diutak-atik. Terus, barang wadiah tidak boleh ditasarrufkan atau dimanfaatkan. Misalnya A menitipkan wadiah kepada si B berupa beras. Si B tidak boleh memasak beras tersebut menjadi lontong tanpa si izin A. Kok tiba-tiba sudah matang ini? Nggak boleh. Nitip kan saya beras tadi. Bikin jadi lontong lagi. Barang wadiah tidak boleh digunakan bentuknya. Misalnya si A menitipkan wadiah kepada si B berupa motor. Si B tidak boleh memakai motor tersebut tanpa izin si A. Berarti cuma nitip ya. Nah ini saya parkir misalnya. Parkir ini masuk ini parkir. Ya, tukang parkir. Saya taruh di situ. Mas ini tolong jaga ya. Tolong jaga itu kalimat wadiah namanya Bu. Saya nitip. Ya, ini tolong jaga ini. Boleh nggak dia pakai? Enggak, dia nggak boleh ngapa-ngapain itu nggak boleh. Walaupun mungkin dia titipkan kunci di situ, ini kuncinya ini kalau ada masalah nanti tolong pindahin ya. Oh nggak boleh dia pakai. Kecuali dengan seizinnya tadi. Terus yang ketiga,
Barang wadiah tidak boleh dipinjamkan lagi kepada pihak tanpa izin pemilik barang. Misalnya si A menitipkan wadiah kepada si B berupa motor. Si B tidak boleh meminjamkan motor tersebut kepada orang lain tanpa izin si A. Kok tiba-tiba motorku sudah ada di situ? Oh iya, saya pinjamkan tadi. Oh nggak boleh, nggak amanat. Tadi kan amanat, harus amanat. 4. Barang wadiah tidak boleh ditukar dengan yang semisal. Misalnya si A menitipkan wadiah kepada si B berupa motor merek X. Si B tidak boleh menggantinya dengan Y. Ya, kok tiba-tiba motor saya sudah diganti? Ya gitu, nggak boleh. Kalau dengan yang bagus sih nggak apa-apa. Ini kok jadi motor kayak gini? Terus, yang kelima, barang wadiah wajib dijaga oleh pemegang titipan di tempat yang aman sampai pemiliknya memintanya kembali. Jadi suruh jaga, nitip, pegang itu ya. Saya balik, saya ambil lagi itu. Kamu harus kembalikan. Terus yang berikutnya, barang wadiah ini sifatnya amanah sehingga bila barangnya rusak bukan karena kesengajaan orang yang dititipkan, maka tidaklah dikenakan doman atau ganti rugi. Jadi misalnya saya sudah nitip motor nih. Kok tiba-tiba angin kencang ini ya, motor yang ada titipan ini semuanya roboh, semuanya itu kena. Nah, perlu nggak orang yang dititipkan barang ini ganti motor tadi? Kan bukan kesengajaan dia. Perlu nggak? Nggak. Kalau bukan kesengajaan dia nggak perlu ganti. Ya, jadi nggak ada doman. Kecuali dia nggak jaga. Kok tiba-tiba motornya hilang, kuncinya taruh di situ lagi. Kan tadi saya sudah kasih kamu pegang kunci, nggak boleh taruh di situ. Dia taruh kunci itu, motornya dibawa kabur. Oh dia ganti, karena kesalahan dia. Untuk wadiah berlaku ayat innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah, terkait akad titip menitip, mari kita kenali dulu dua jenis model penitipan uang di bank. 1. Menitipkan dan pemilik titipan itu mendapatkan fawaid. Fawaid itu bahasanya kita itu bunga. Ya. Seperti yang berlaku pada umumnya bank saat ini. Hakikatnya ini adalah utang ribawi yang diharamkan, dengan kata lain bunga tersebut dihukumi riba. 2. Menitipkan kepada bank dengan akad istismar untuk investasi. Perhitungannya berdasarkan keuntungan. Titipan ini dianggap sebagai modal mudharabah dan di dalamnya berlaku hukum mudharabah. Namun konsekuensinya bank tidak memberikan doman jaminan pada harta mudharabah tadi. Artinya, bila terjadi kerugian, pihak bank tidak mengganti rugi uang yang telah dititipi tadi. Coba lihat yang pertama dulu. Kenapa disebut riba? Kenapa, Bu? Nah, sekarang coba dari poin-poin wadiah tadi. Ibu taruh uang di bank, itu wadiah atau meminjamkan? Nitip, ibu nitip, atau ibu pinjamkan, uangnya terserah dipakai bank dulu muter. Kalau meminjamkan namanya qard, bukan wadiah. Hah? Ibu nitip, namun bank perlakukan apa? Minjamkan. Qard berarti. Jadi hitung hakikatnya, Bu, dilihat hakikatnya, bukan istilah. Kalau nitip, sudah uang sudah saya taruh di situ ya. Sudah bank nggak ngapa-ngapain dengan uang saya. Harusnya. Namun diputer nggak? Diputer. Berarti bukan wadiah. Coba kriteria pertama saya nggak terpenuhi nanti itu. Ada yang kriteria kedua tadi, digunakan bentuknya. Bank gunakan. Ya toh? Dipinjamkan lagi ke yang lainnya. Iya jelas dipinjamkan. Kok uang saya tiba-tiba ada di situ? Nah, berarti bukan wadiah, dia pinjamkan lagi pada orang. Tidak boleh ditukar dengan yang lainnya. Ya. Terus barang wadiah ini dijaga oleh pemegang. Nah, yang terakhir tadi, ada kalau uang tadi hilang, maka tadi tidak perlu ganti rugi. Apa siap nasabah kayak begitu? Uang tiba-tiba ludes dari bank tadi. Hah? Ini bukan kesalahan bank, ini tiba-tiba hilang. Apa setiap nasabah terima uangnya hilang tadi? Siap nerima? Enggak. Maka yang terjadi hakikatnya, kita kan pelajari hakikat, Bu.
Hakikatnya yang terjadi adalah ketika naruh uang di bank itu bukan wadiah. Namun apa? Qardun, yaitu meminjamkan. Sehingga kalau ada tambahan berupa fawaid, apa tadi fawaid? Bunga, maka itu adalah riba. Sudah? Sudah paham ini? Baik. Sekarang, tabungan bank termasuk qard, bukan wadiah. Nah, ini penjelasannya. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ditanya, sebagian bank memberikan hadiah kepada nasabah yang cuma menyimpan uang saja tanpa ambil bunga. Apakah hadiah tersebut boleh dimanfaatkan oleh nasabah? Syekh rahimahullah menjelaskan, engkau sudah tahu bahwa menyimpan beberapa dirham di bank itu bukan disebut wadiah. Itu bukan menitip, namun akad sejatinya adalah qardun, meminjamkan. Yang disebutkan oleh orang-orang bahwa akad tersebut wadiah itu keliru. Jika engkau menyerahkan uang pada bank, apakah bank itu menjaga uang tadi sebagaimana adanya? Dijaga enggak? Iya, dia putar dulu kan, bukan jaga sebagaimana adanya kan. Sampai nanti diminta kembali juga bentuknya seperti itu juga? Enggak. Uangnya nanti berubah, yang penting nanti jumlahnya sama dia kembalikan. Ataukah bank menggunakan uang tadi terlebih dahulu? Bank pakai dulu. Tentu bank akan masukkan dalam tabungan dan akan menggunakannya. Kesimpulannya, hakikat akadnya itu qardun, meminjamkan, bukan wadiah, menitipkan. Kalau transaksinya adalah meminjamkan, maka orang yang memberikan pinjaman tidak boleh mengambil keuntungan sama sekali dari transaksi tersebut. Tidak boleh menerima hadiah dan lainnya. Hadiah barulah bisa dimanfaatkan setelah utang itu lunas. Selama bukan syarat yang ditetapkan di awal. Kalau bank memberikan hadiah yang sifatnya umum, yaitu bagi siapa saja, seperti memberikan hadiah kalender, maka tidak mengapa diterima. Karena hadiah semacam ini biasa diberi pada nasabah atau yang bukan nasabah. Namun ternyata kalender juga tetap pada nasabah. Ya kan? Bukan pada semuanya. Berarti juga tidak. Sudah paham? Datang ke situ, contoh sederhana. Simpel aja, Bu. Dikasih permen. Hah? Dikasih permen. Ada kopi juga? Ah, dikasih kopi. Iya, kasih minum. Gimana, Bu? Hah? Kalau saya nggak mau permennya, saya taruh aja di situ. Kalau haus-haus kembali ke mobil, ambil lagi minum, itu masuk lagi gitulah. Minum juga bukan buat nasabah, tapi kenyataannya itu untuk nasabah saja. Dia datang ke situ kan, orang sudah tahu. Nggak mungkin ada orang di luar haus terus datang ke situ, Pak saya minta minum boleh nggak? Oh nggak ada itu. Nggak ada ceritanya itu. Saya haus di luar, terus saya datang ke situ, Pak saya boleh minta minum nggak? Oh enggak ini. Nggak mungkin, malu juga orang-orang luar. Iya kan? Hah? Ya nggak tahu nggak apa-apa, kan sekarang sudah tahu. Iya. Siapa suruh ngaji, Bu? Hakikat bunga bank adalah riba. Dalam bahasa Arab, bunga bank itu disebut dengan fawaid. Kalimatnya bagus sekali. Fawaid itu faedah. Masya Allah. Sama dengan bahasa kita juga. Fawaid merupakan bentuk plural dari kata faedah, artinya suatu manfaat. Seolah-olah bunga ini diistilahkan dengan nama yang indah, sehingga membuat kita tertipu jika melihat dari sekadar nama saja. Bunga ini adalah bonus yang diberikan oleh pihak perbankan pada simpanan dari nasabah yang aslinya diambil dari keuntungan atas utang piutang yang dilakukan oleh pihak bank. Apapun namanya, bunga atau fawaid, tetap perlu dilihat hakikatnya. Keuntungan apa saja yang diambil dari utang piutang, senyatanya itu adalah riba. Walau namanya diubah menjadi nama yang indah. Fawaid. Inilah riba yang haram berdasarkan Al-Quran, hadis, dan ijma. Kesepakatan ulama. Para ulama telah menukil adanya ijma akan haramnya keuntungan bersyarat yang diambil dari utang piutang. Pihak bank menyebutnya pinjaman, padahal sebenarnya itu bukan pinjaman. Ingat ya, pihak bank sebutnya itu pinjaman, namun pihak bank itu sebutnya apa tadi?
pihak bank ini menyebutnya pinjaman padahal sebenarnya itu bukan pinjaman. Ya. Itu maksudnya dari sisi banknya, namun kita hakikatnya itu adalah menitipkan. Coba lihat fatwa berikut ini. Pada hakikatnya, meski pihak bank menamakan itu dengan kordon, senyatanya bukan kord. Karena utang piutang dimaksudkan untuk tolong menolong dan berbuat baik. Transaksinya murni non komersial. Ingat ya, utang transaksinya itu non komersial, tidak boleh didapatkan untung. Bentuknya adalah peminjaman uang yang akan diganti beberapa waktu kemudian. Bunga bank itu sendiri adalah keuntungan dari transaksi pinjam meminjam. Oleh karena itu yang namanya bunga bank diambil dari kegiatan pinjam meminjam atau simpanan, itu adalah riba karena didapat dari penambahan. Dengan demikian, keuntungan dalam pinjaman dan simpanan sama-sama bisa disebut riba. Jika bunga bank itu riba, dengan kata lain haram, maka berarti bunga bank haram dimanfaatkan. Orang yang menggunakan jasa bank untuk penyimpanan uang karena kondisi darurat juga tidak boleh alias haram memanfaatkan bunga bank tadi. Maka bunga bank tadi tidak boleh dimanfaatkan pribadi. Namun apa? Disalurkan. Dicuci. Untuk apa? Kasih ke kepentingan sosial. Yang jelas bunga bank tidak boleh dipakai untuk bangun masjid. Punya kaitannya dengan masjid nggak boleh? Bangun masjid nggak boleh? Ya, kenapa tidak boleh? Oh, praktek Nabi dulu. Dulu orang-orang Quraisy bangun Ka'bah ulang. Mereka renovasi Ka'bah karena Ka'bah ketika itu kebanjiran. Orang-orang musyrik itu sudah bersepakat. Orang-orang Quraisy yang masih musyrik sepakat. Pokoknya tidak boleh pakai harta haram, harta penzoliman, harta riba. Maka diambil kesimpulan dari perbuatan ini tidak boleh untuk manfaatkan harta-harta kayak tadi untuk bangun masjid. Kalau untuk karyawan banknya sendiri gimana? Tunggu Bu, ini belum selesai. Sabar Bu ya. Orang yang menggunakan jasa bank untuk penyimpanan uang karena kondisi darurat juga tidak boleh alias haram menggunakannya. Terus sekarang bagi hasil. Nah, sekarang kita timbang-timbang bagi hasilnya. Bagi hasil ala bank syariah di negeri kita. Dari penjelasan di atas, dari Syekh Soleh bin Ghanim As-Sadlan di atas, mari kita soroti sistem bagi hasil yang digunakan oleh perbankan syariah di negeri kita. Bagaimanakah hakikat sebenarnya? Jangan sampai kita tertipu dengan akal-akalan yang tidak mampu dipertanggungjawabkan. 1. Benarkah bagi hasil yang ditawarkan oleh perbankan syariah adalah bagi hasil yang diperbolehkan dalam Islam? Ataukah istilah bagi hasil ala perbankan syariah tersebut sebenarnya adalah keuntungan yang diperoleh dari transaksi utang piutang? 2. Bagaimana mungkin pihak bank syariah bisa memberi bagi hasil? Sedangkan secara hukum perbankan di negeri kita setiap bank tidak diperkenankan melakukan usaha. Cuma ada simpan pinjam. Yang ketiga, bagaimana pula mungkin dikatakan bagi hasil seperti dalam mudharabah sedangkan nasabah tidak siap penanggung rugi. Karena kalau uang hilang tidak ada nasabah yang mau. Betul nggak? Betul. Sudah paham ini? Ya, jadi mudharabah di bank syariah bisa dinilai dari itu. Saya nggak kasih jawaban, biar ditimbang-timbang sendiri. Itu pertanyaan. Jadi tinggal mikir gitu. Oh iya ya. Tinggal mikir. Hakikatnya ibu itu nitip tadi, termasuk di bank syariah itu wadiah atau kordon. Bagaimana kalau gitu? Maka cuma sekadar darurat. Iya, nyimpan bunganya kasih orang. Kasih kepentingan sosial, tidak boleh diambil. Kasih anak yatim masih boleh, yang penting tidak untuk masjid saja. Ada orang terlilit utang, ibu pakai dana tadi, kasih ini orang yang terlilit utang boleh. Ada tangga yang kesusahan, yang penting nggak pakai ibu pribadi, nggak pakai untuk masjid. 2 itu ya, nggak boleh pakai pribadi, nggak boleh pakai untuk masjid. Contoh pakai pribadi, ibu bayar pajak pakai bunga bank, nggak boleh. Pajak bayar sendiri, iya kan? Wah, Ustaz ini haram ketemu haram, nggak apa-apa lah, nggak bisa. Iya, haram ketemu haram nggak apa-apa lah, oh nggak bisa Bu. Bayar pakai uang ibu yang ini, yang pajak ini ya. Yang ini salurkan ke orang lain karena ibu manfaatkan pribadi. Jadi 2 hal, ini nggak boleh. Pakai pribadi nggak boleh. Yang kedua, nggak boleh untuk bangun masjid. Itu saja. Kotor-kotor aja berarti. Yang parkir, yang itu di luar masjidnya, di luar bangunannya.
boleh. Ya, yang penting bangunan masjidnya untuk sholatnya nggak dipakai dari dana tadi. Ada lagi? Gimana, Bu? Ya sudah, nanti terjawab sendiri, Bu. Terus? Kalau misalnya kan Bang, kalau kita misal pakai GoPay atau Flash, kan GoPay kalau pakai GoPay diskon 20%. Bayarnya sama pakai GoPay 20%, apakah itu sesuai riba atau cashback? Itu kordun atau wadiah? Itu aja, itu jawabannya ada di situ. Kalau itu masuk wadiah, nitip, berarti nggak masalah. Kalau itu masuk kordun, berarti meminjamkan. Artinya pengguna GoPay tadi meminjamkan berarti. Kalau itu masuk kordun, berarti tidak boleh diambil keuntungan. Tidak boleh diambil manfaat. Tidak? Nanti masih tanda tanya, nanti pikir-pikir sendiri. Saya soalnya bukan pengguna GoPay, bukan pengguna apa-apa saya ini. Gunung Kidul GoPay nggak akan nyampe. Hah? Saya nggak pakai GoPay, Bu, karena nggak manfaat untuk saya. Mau pakai apa untuk apa, Bu, saya? Nggak pakai GoPay, nggak pakai Gojek, nggak pakai GoFood. Ini cuma orang kota aja ini, dan saya bahas ini cuma di kota aja. Saya bahas di desa pun mereka pada bengong nanti. GoFood, pada bingung. Dah. Bagaimana pemanfaatan uang bersama? Saya di kelas di sekolah jadi bendahara. Setiap pemasukan termasuk itu kan berarti saya taruh di bank uangnya. Uang bersama dimasukin di bank. Orang tua. Iya. Simpan di bank. Terus disimpan di bank, terus Itu kan ada bunganya. ada bunganya. Berapa rupiah kan saya catat. Catat terus nanti dikeluarkan. Nah itu pemanfaatannya bagaimana? Karena kan kalau dikeluarkan itu belum tentu mereka semua sepaham dengan kita gitu loh. Kalau Ya harus memahamkan. Kalau misalkan saya keluarkan dengan dana pribadi aja gimana Ustaz? Jadi bunganya itu saya masukkan, saya laporkan, tapi saya keluarkan dengan uang pribadi saya gitu. Karena saya merasa sebagai Terus nanti uang yang dari ini dipakai untuk apa? saya kembalikan lagi ke orang tua, ya itu kan nanti untuk kegiatan. Kasihan mereka makan riba bareng-bareng di situ nanti. Iya tuh, Bu. Jadi lebih baik saya umumkan. Iya, bilang aja, terus terang aja. To the point aja, Bu, gitu aja. Iya kan? Ibu tadi ambil kan, ibu ambil pakai uang pribadi. Ibu selamat. Namun ibu bagikan riba-riba ke mereka itu. Itu bukan bagi ke satu orang, bagi bareng-bareng kan? Berarti makan riba bareng-bareng. Jadi disampaikan saja Mas. Iya. Barangkali ada yang tidak setuju atau ada yang Kristen gitu Ustaz nggak apa-apa. Iya. Ada Muslim semua. Atau bilang aja, ini gimana kalau bunga ini kita pakai untuk bangun ini aja gitu. Sarankan. Ini ada pembangunan ini kita bantu aja. Ini ada orang miskin butuh-butuh gini, salurkan gitu ke situ langsung ke bentuk sosial. Itu lebih aman. Saya berikan alat-alat kebersihan untuk keperluan sekolah. Untuk keperluan sekolah bisa. Nah, itu lebih aman, Bu. Kalau kembalikan nanti kalau kayak tadi yang saya usul nanti pada nggak terima karena ada non muslim kan. Nah, wujudkan aja dalam bentuk barang terus dipakai untuk kepentingan umum. Ya. Ya. Kita tiap bulan kasih ke paman bibi. Boleh nggak kasih uang itu? Baiknya jangan kalau keluarga dekat. Iya, jangan. Cari yang lain. Kalau zakat masih bisa. Iya. Nitip makanan atau bikin makanan ke kita. Terus? Dia jadi mau bayar dulu, baru dibuat. Seandainya nggak dulu, nanti jadi dulu baru nanti bayar gimana? Ribanya kenapa? Enggak. Kalau cuma yang sama saja enggak, ini enggak masalah. Cukup. Iya. Cukup ya ibu-ibu ya? Cukup? Deposito, bunga. Ada dapat bunga?
Dapat hadiah. Nah, dia pas ulang tahun terus dapat hadiah dari situ. Kasih apa? Nah, diambil nanti kasih ke orang miskin. Barangnya kasih ke orang miskin. Gitu. Gak dimanfaatkan pribadi. Gitu, Bu. Jangan dipakai sendiri. Ini 2 tadi ya. Tidak boleh pakai sendiri, tidak boleh untuk bangun masjid. Baik, itu saja yang kita bahas pada siang hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti ada buku ini, ada buku amalan awal Zulhijjah yang tadi saya sebagian terangkan ada di situ, kurban ada, sama buku zikir dan 50 doa. Bagi yang memiliki silahkan. Ya. Yang buku kecil-kecil 10.000. Yang tadi buku riba 100, yang sedang itu 35. Itu saja kita cukupkan. Mudah-mudahan bawa berkah. Insya Allah ketemu lagi pada Senin pertama bulan depan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.